Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,53% ke angka 7.296. Dari video ini saya coba analisa satu emiten secara tren saat ini masih bergerak uptrend dan ternyata laba bersih tahun 2023 nya masih naik 21%. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ADMF. Saham ADMF hari ini masih naik 0,21% ke angka 12.025 dan secara tren jika kita lihat ADMF trennya masih bergerak uptrend saat ini. Jadi pada Desember tahun lalu ADMF setelah berhasil break kode garis EMA terus bergerak naik, tapi dalam satu minggu terakhir ini ADMF masih kesulitan untuk melewati 12.000. Jadi walaupun hari ini berada di atas 12.000, sekarang candle ini belum terkonfirmasi break. Dan jika kita lihat beberapa kali sempat ada shadow ke atas lumayan panjang, menyentuh sekitar 12.500an sampai 12.600, tapi tetap ini belum terkonfirmasi break 12.000. Dan memang kalau pemberitaan bahwa laba ADMF masih tumbuh 2 digit di tahun 2023, jadi masih tumbuh sekitar 21% dari 1,6 triliun menjadi 1,94 triliun pada tahun 2023. Dan jika kita lihat broker summary, pada kenaikan hari ini terpantau sebenarnya malah ada sedikit distribusi dan asing juga terpantau masih distribusi. Jadi untuk ADMF saat ini menurut saya masih layak untuk di hold apabila teman-teman memang sudah dapat di harga bawah. Tapi untuk yang ingin coba entry saat ini, ingat harga saat ini sudah lumayan tinggi. Beberapa kali masih mencoba break, masih gagal. Jadi pertama wait and see dulu, bisa buy on breakout atau tunggu kembali menurut saya di sekitar harga 11.700 sampai maksimal 11.500 untuk coba entry di target harga ini. Karena candle hari ini juga masih belum begitu oke dan tidak terpantau ada akumulasi pada kenaikan hari ini. Jadi tetap harus wait and see. Apabila besok berhasil break 12.000 plus terpantau ada akumulasi, baru coba ikut entry dengan target jangka pendek di 12.500 sampai target lebih jauh di 12.800 untuk trading jangka pendek apabila memang buy on breakout. Oke, sekarang kita coba analisa saham Sevin. Sevin jika kita perhatikan hari ini mencoba untuk naik, dan jika kita lihat berhasil naik 0,42% ke 478, tapi cara pergerakan Sevin masih belum oke. Sebelumnya berhasil bertanda rebound dari 480, tapi beberapa kali mencoba untuk break harga 500 dan garis EMA 50-150 masih gagal. Dan minggu lalu sempat mendekati support di sekitar 408 sampai 470. Dan saat ini masih mencoba untuk naik kembali di atas 480. Jadi 480 saat ini masih berupa resisten. Dan jika kita perhatikan di sini, pada kenaikan hari ini sebenarnya terpantau masih ada sedikit distribusi, walaupun asing terpantau melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk Sevin saat ini menurut saya masih belum oke untuk coba entry. Apabila mau coba entry, menurut saya wait and see dulu. Apabila Sevin berhasil naik di atas 480, menurut saya baru lebih menarik untuk coba entry. Tapi ingat, walaupun kita buy on breakout pun secara pergerakan Sevin belum ada tanda-tanda reversal, tapi masih ada potensi untuk naik menuju target terdekat di garis EMA 50 di 490 sampai target di resistensi psikologisnya di 500 apabila memang berhasil break 480. Jadi saatnya wait and see. Apabila terpantau Sevin masih belum berhasil naik di atas 480, menurut saya masih belum menarik untuk entry karena masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi masih ada potensi untuk mulai melanjutkan low-nya kembali mengetes 468. Jadi apabila 468 ternyata dites dan tembus, maka Sevin akan lanjut downtrend. Jadi tidak menarik untuk coba entry apabila memang belum berhasil naik di atas 480. Selanjutnya untuk Bevin, jika kita lihat secara tren Bevin lebih oke daripada Sevin. Bevin sebelumnya juga berada di bawah kedua garis EMA, tapi bisa kita lihat pelan-pelan mulai bergerak naik. Setelah berhasil break kedua garis EMA di Januari, Bevin terus bergerak naik dan satu minggu terakhir ini masih belum berhasil break 1.300 dan hari ini masih turun 1% lebih ke 1.280. Tapi walaupun hari ini turun, secara tren ini masih oke. Dari data broker summary jika kita perhatikan pada penurunan hari ini sebenarnya masih ada distribusi. Tapi asing terpantau hari ini masih masuk akumulasi dan satu minggu terakhir ini terlihat masih masuk akumulasi. Jadi untuk Bevin secara tren saat ini masih oke. Apabila memang teman-teman sudah dapat di sekitar 1.200 ke bawah, saat ini masih bisa di hold dengan tolerance stop di sekitar 1.250 sampai 1.255. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry, menurut saya pengalaman adalah tunggu di sekitar support terdekat di 1250. Apabila Bevin minggu ini kembali mengetes support, dia masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikut entry. Apabila tembus, sebaiknya tunggu kembali di sekitar 1200
atau dekat dengan garis EMA 50 150 untuk entry di sekitar daerah support ini. Jadi saatnya wait and see dulu apabila teman-teman baru mau entry saham Bevin. Dan untuk auto bisa kita lihat hari ini juga sama mencoba untuk bangkit. Hari ini naik 2% lebih ke 2260, dan cara tren auto juga sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Sebelumnya bisa bertanda rebound dari 2250, sempat naik, tapi bisa kita perhatikan di sini mencoba untuk naik di atas koridor garis EMA sampai 2600, ternyata masih gagal break dan kembali turun menuju harga 2250. Jadi kembali ke support yang sebelumnya menahan penurunan dari saham auto dan malah sempat turun di bawah 2250. Jadi saat ini harga 2250 sudah berubah menjadi resisten untuk auto, dan hari ini maupun naik ini belum terkonfirmasi break. Dan jika kita lihat broker summary, asing memang terpantau masih terus masuk akumulasi saham auto, tapi kenaikan 2% lebih hari ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi auto memang bisa dipantau apabila teman-teman ingin coba entry, tapi paling aman adalah wait and see dulu, buy on breakout apabila memang minggu ini auto terkonfirmasi break 2250. Karena apabila berhasil break menarik, jarak dengan garis EMA 50 saat ini lumayan jauh di sekitar 2350 sampai 2400. Jadi masih menarik untuk coba swing, buy on breakout dan take profit apabila memang gagal break garis EMA 50. Tapi wait and see dulu, tunggu konfirmasi apakah berhasil break. Apabila masih gagal break, ingat auto masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Masih ada potensi untuk membentuk lower low apabila memang gagal break resisten ini. Dengan target penurunan masih ada potensi ke 2100 apabila memang masih gagal naik di atas 2250. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.